Gawat, Mega makin murka. Pakar sebut, pembakar bendera PDIP tak bisa dipidana. Pengamat hukum pidana Fahrizal Afandi mengatakan, hingga saat ini belum ada aturan yang dapat menjerat atau memidanakan pelaku pembakar bendera partai politik atau parpol. Hal itu dikatakannya saat menanggapi rencana Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto yang hendak menempuh jalur hukum terkait insiden pembakaran terhadap bendera partainya dalam demonstrasi penolakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta, Rabu 24 Juni 2020 kemarin. Sampai saat ini, belum ada sih pasal yang dapat memidanakan pembakar bendera partai. Kecuali kalau bendera negara ya, lambang negara, ujar Fahrizal saat dihubungi pada Kamis 25 Juni 2020 malam. Fahrizal mengatakan, aturan pidana yang mendekati niatan Hasto, yakni pasal 497 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ihwal menyalakan api atau timbul bahaya kebakaran. Kendati begitu, Fahrizal mengatakan, pelaku pembakaran demo juga bisa dijerat dengan undang-undang demonstrasi. Ya, dalam menyampaikan pendapat di muka umum, kan ada aturannya, ketertibannya, syarat-syaratnya. Nggak boleh bawa ini itu, apalagi melakukan pembakaran. Paling pakai itu sih, ucap Fahrizal. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon aksi pembakaran bendera partainya yang dilakukan sejumlah oknum demonstran penolakan RUU HIP di gedung MPR DPR Senayan, Jakarta, Rabu 24 Juni 2020 kemarin. Hasto mengatakan, pihaknya akan menempuh jalur hukum terkait insiden pembakaran bendera PDIP. Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI saat itu, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi, kata Hasto dalam keterangan tertulis Rabu 24 Juni 2020 malam. Makin murka mendengar itu, Mega keluarkan surat perintah usai bendera PDIP dibakar, rapatkan barisan. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat perintah harian kepada kadernya di seluruh Indonesia. Surat ini dikeluarkan Megawati sehari setelah pembakaran bendera PDIP oleh massa demo di depan gedung DPR kemarin. Ya, benar itu, Ketua Umum mengeluarkan surat perintah harian, kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan yang diterima Kamis 25 Juni 2020. Surat ini ditandatangani langsung oleh Megawati. Isinya adalah meminta kader PDIP seluruh Indonesia siap siaga, namun mengedepankan proses hukum atas kasus tersebut. Hasto Kristianto menegaskan, sejak awal PDI Perjuangan selalu mengedepankan dialog dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Bung Karno selalu mendambakan dan memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian halnya kami. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah, kata Hasto. Berikut ini isi surat lengkap perintah Ketua Umum DPP PDIP tersebut. Surat perintah harian Ketua Umum PDI Perjuangan. Merdeka. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927. PDI Perjuangan juga memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan hak demokrasi rakyat, meskipun membawa konsekuensi dikuyo-kuyo, dipecah belah, dan puncaknya penyerangan kantor partai pada tanggal 27 Juli 1996. Meskipun demikian, dalam perjalanannya, PDI Perjuangan tetap dan selalu akan menempuh jalan hukum. PDI Perjuangan akan terus mengorbankan elan perjuangan bagi dedikasi partai untuk rakyat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar hal tersebut, sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa, sebab kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa.
Terus rapatkan barisan, tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat. Karena rakyatlah cakrawati partai. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bendera selalu tegak, seluruh kader siap menjaganya. Selanjutnya PDI diserang, PDI melawan. Kalau di masa Orde Lama, ada Tritura. Era Jokowi ada 3 tuntutan umat. Boleh disingkat Trituma. Pertama, batalkan RUU HIP. Kedua, usut para oknum di balik RUU HIP. 2 tuntutan ini dimaklumatkan oleh MUI. Ketiga, ditinjau kembali UU dan RUU yang dianggap telah merugikan rakyat. Apa itu? Di antaranya Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Corona, RUU Omnibus Law, dan undang-undang lainnya. Maklumat MUI Pusat, selain didukung oleh semua pengurus MUI di seluruh Indonesia, juga dikawal oleh hampir seluruh ormas dan elemen umat Islam. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berada di garda terdepan. Pernyataan Kiai Haji Said Akil Siroj, Kiai Haji Mashudi, dan Hilmi Faisal Zaini dari PBNU sangat keras. Begitu juga pernyataan Din Syamsuddin dan Buya Anwar Abbas dari Muhammadiyah gak kalah tegas. Demo perdana telah dimulai Rabu kemarin, 24 Juni 2020. Puluhan hingga ratusan ribu massa dikepung gedung DPR. Atas desakan massa, DPR berjanji akan pertama menghentikan pembahasan RUU HIP. Kedua, mengusut para oknum di balik RUU HIP. Para pendemo bersumpah akan mengawal janji DPR itu. Dalam demo, terjadi insiden. Ada pembakaran bendera PDIP. Partai berlambang banteng ini berang, marah, dan akan melaporkan orang-orang yang membakar bendera partainya ke polisi. Ini juga langkah konstitusional. Beberapa pekan terakhir, memang telah beredar kampanye anti PDIP. Sangat masif, bergaung di sejumlah medsos, baik dalam bentuk meme, tulisan, maupun video. PDIP dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas lahirnya RUU HIP ini. Umat marah, dan klimaks kemarahan itu terjadi di depan gedung DPR. Sejumlah orang kemudian membakar bendera partai banteng itu. Apa respon PDIP terhadap semua bentuk serangan ke partai itu? Hadapi, tak ada tanda-tanda PDIP kendor. Saat didesak untuk membatalkan RUU HIP, Hasto, Sekjen PDIP, siap memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dalam RUU HIP, asal larangan radikalisme dan khilafahisme juga dimasukkan. Coba bernegosiasi. Ahmad Basarah, salah satu kader militan PDIP, justru memberi sinyal bahwa fraksi-fraksi yang lain akan mendukung kembali pembahasan RUU HIP. Dan saat demonstrasi perdana digelar dan bendera PDIP dibakar, partai pemenang pemilu ini akan membawa para oknum pembakar bendera itu ke polisi. Dalam konteks ini, PDIP nggak pernah kehilangan langkah. Melihat pernyataan dan sikap sejumlah kader PDIP, nampak bahwa partai yang berhasil 2 kali menjadikan Jokowi sebagai presiden ini tak mundur, walau satu langkah sekalipun. Dalam hal ini, keteguhan dan militansi kader PDIP tak diragukan. Berdiri tegak bagai karang, tetap tegar meski dihantam gelombang demonstran. Wajar, PDIP, partai pemenang pemilu, bahkan hingga 2 kali. Saat ini paling dekat dengannya dan punya kekuatan untuk menekan penguasa. Mental pemenang dan mental berkuasa tentu tak mudah digertak, apalagi jumlah puluhan atau ratusan ribu massa. Jika massa umat Islam membidik PDIP dengan menuntut pengusutan terhadap para oknum di balik RUU HIP, maka PDIP membidik balik dengan mempolisikan oknum yang membakar bendera PDIP. Makin seru. Bagaimana kira-kira ujung dari saling bidik ini? Di negara ini, hukum kadang tak berdiri sendiri. Ada kekuatan, terutama politik, yang seringkali ikut masuk dan menyusup ke dalam pasal-pasal dakwaan. Usut oknum di balik RUU HIP, meski DPR sudah janjikan. Jangan anggap itu mudah.
Fraksi-fraksi di DPR selama ini tak pernah sanggup berhadapan dengan PDIP. Penegak hukum, Anda pasti masih ingat kasus EKTP dan kasus hilangnya Harun Masiku. Kecuali jika umat mampu menciptakan gelombang demo yang menghadirkan jumlah massa yang sangat besar, mesti berjumlah jutaan. Gelombang massa berjumlah jutaan hanya akan terjadi jika MUI turun langsung dan memimpin demo, atau ada pernyataan kontra entah dari pemerintah, parlemen, atau terutama dari kader PDIP yang bisa menjadi trigger massa dalam jumlah besar itu turun. Jika tidak, serangan balik PDIP justru akan lebih efektif. Para oknum pembakar bendera Partai Banteng ini akan terjadi tersangka diproses secara hukum. Bidikan PDIP akan mengenai sasaran dan tepat di jantung lawan. Situasi ke depan tak ada yang tahu. Yang pasti, genderang sudah ditabuh. Bidikan sudah saling diarahkan. Karena itu, dibutuhkan sikap politik yang dewasa dan matang dari para elit, terutama di pemerintahan dan DPR. Jika tidak, situasi bisa tak kondusif, bahkan di luar kendali. Sampai di sini, entah apa yang akan terjadi, hanya Tuhan yang Maha Tahu. Bagaimana menurut pendapat Anda?